Selamat pagi. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara yang insyaallah mulia ini. Tak lupa tentu sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan sampai ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya di hari-akhir nanti. Amin. Kultum hari ini bertemakan tentang berbuat kebaikan melalui media sosial. Pada zaman modern sekarang ini, di mana teknologi telah semakin canggih serta semakin maju, manusia tidak jarang menjadi kehilangan arah dengan perkembangan teknologi saat ini. Seharusnya kita semua dapat memanfaatkan untuk kegiatan yang lebih baik dan mungkin. Dengan perkembangan teknologi yang kian pesat ini pula, seharusnya kita semua semakin mudah untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, banyak dari kita justru semakin menjauh dan sibuk akan tugas kita sebenarnya, dan perkembangan teknologi justru membuat kita lupa terhadap teknologi masa kini untuk saling berlomba-lomba dalam menyebarkan kebaikan. Karena setiap yang kita lakukan, kita semua menyebarkan, karena setiap yang kita ketahui, kita semua bisa menyebarkan banyak hal melalui media sosial, internet ke seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Ketika kita menyebarkan kebaikan, maka kebaikan yang kita sebar dapat menjadi amal jariah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Ketika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, insya Allah amal jariahnya pun dilipat gandakan. Begitu pula sebaliknya. Jika kita menyebarkan keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa jariah yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia, serta menjadi contoh buruk bagi orang-orang. Contohnya saja, jika kita menyebarkan aib orang lain dan kita meninggal dunia, sedangkan aib orang lain di dalam media sosial belum kita hapus, tentu saja itu akan menjadi. Ketika kita sukarela berbuat kebaikan, maka bukan hanya pahala yang kita dapat, tetapi kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah akan senantiasa membalas seluruh perbuatan kita tanpa terkecuali. Sebab Allah selalu mengawasi apa yang kita perbuat, karena Allah Maha melihat dan Maha mendengar, baik itu perbuatan yang buruk ataupun perbuatan yang baik. Sehingga kita harus selalu berbuat baik meskipun tidak ada orang yang melihatnya, karena Allah dan malaikat selalu melihat serta mengawasi apapun yang kita lakukan. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika ingin berbuat baik, jangan menunggu agar dilihat banyak orang. Justru akan lebih bagus jika kita ikhlas dalam berbuat baik, tidak mengharapkan apapun, bahkan tidak meminta sanjungan dari orang lain, karena hanya Allah yang tahu. Karena ketika kita berbuat baik, contohnya saja bersedekah di depan banyak orang, maka bisa muncul rasa sombong dalam diri kita. Karena hal ini pula, ketika ingin bersedekah, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan ketika tidak ada banyak orang, atau sadar bahwa orang lain melihat kita bersedekah. Ingatlah selalu untuk senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun dan ikhlas ketika melakukannya. Contoh menyebarkan kebaikan di media sosial seperti halnya kita melihat suatu video tentang ceramah atau motivasi bagi kita, dan kita berusaha menyebarkannya ke media sosial yang lain seperti WA, Instagram, Facebook, dan nantinya akan dilihat oleh banyak orang. Ketika orang itu berubah gara-gara melihat video yang kita sebarkan, maka kita akan mendapatkan amal yang lebih.
maka kita akan mendapatkan amal yang lebih berlipat ganda. Demikianlah kultum yang singkat dan dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata dan bahasa yang kurang mengenakan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi catatan amalan serta pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa selalu berbuat kebaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum